Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joseph Remar Finule dengan NPM 31230053. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar humanisme. Yang pertama, pengertian teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pentingnya perkembangan individu dan potensi manusia. Pendekatan ini berfokus pada pengalaman subjektif, perasaan, dan kebutuhan emosional siswa. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai teori ini. Yang pertama, prinsip utama teori humanisme. Poin yang pertama itu keunikan individu. Setiap siswa dianggap unik dengan latar belakang, minat, dan kemampuan yang berbeda. Pendidikan harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Poin yang kedua, pengalaman dan refleksi. Pembelajaran yang efektif melibatkan pengalaman langsung dan refleksi atas pengalaman tersebut. Siswa diajak untuk menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Poin yang ketiga, kemandirian dan otonomi. Siswa diberdayakan untuk mengambil keputusan mengenai proses belajar mereka, termaksud menetapkan tujuan dan memilih metode belajar yang sesuai. Poin yang keempat itu hubungan guru dan siswa. Hubungan yang positif antara guru dan siswa sangat penting. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung, mendengarkan, dan memberi dorongan. Yang kedua, tokoh-tokoh utama. Tokoh yang pertama, Abraham Maslow. Mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menunjukkan bahwa kebutuhan dasar seperti fisiologis dan keamanan harus dipenuhi sebelum individu dapat mencapai aktualisasi diri. Tokoh yang kedua, Carl Rogers. Menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan hubungan yang empatik antara guru dan siswa. Ia percaya bahwa pendidikan harus membantu siswa menjadi diri mereka yang sebenarnya. Yang ketiga, elemen kunci dalam pembelajaran humanistik. Poin yang pertama itu keterlibatan emosional. Pembelajaran menjadi lebih efektif ketika siswa terlibat secara emosional dan merasa terhubung dengan materi yang dipelajari. Poin yang kedua, lingkungan belajar yang aman. Lingkungan yang mendukung dan bebas dari tekanan mendorong siswa untuk berani bereksplorasi dan belajar. Poin yang keempat, pengembangan keterampilan sosial. Proses belajar juga melibatkan pengembangan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk interaksi di masyarakat. Yang keempat, metode pembelajaran. Poin yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Siswa diajak untuk terlibat dalam proyek yang relevan dan berarti bagi mereka. Poin yang kedua, diskusi kelompok. Memfasilitasi diskusi di antara siswa untuk mendorong pertukaran ide dan pandangan. Poin yang ketiga, refleksi diri. Siswa diajak untuk merenung pengalaman belajar mereka, memperdalam pemahaman dan kesadaran diri. Yang kelima, tujuan pendidikan humanistik. Poin yang pertama, pertumbuhan pribadi. Membantu siswa mencapai potensi penuh mereka dan menjadi individu yang seimbang secara emosional dan sosial. Poin yang kedua, aktualisasi diri. Mendorong siswa untuk mengenali dan mengeksplorasi bakat dan minat mereka serta berkontribusi pada masyarakat. Yang terakhir, kesimpulan. Teori belajar humanistik berusaha untuk menciptakan pengalaman pendidikan yang menghargai individu, mempromosikan kesejahteraan emosional, dan mendukung pertumbuhan pribadi. Pendekatan ini penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Inilah hasil penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.